Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hidayatul Firdaus dengan NIM 21016110075 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Maba UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Kali ini saya akan menyampaikan yakni tugas resuman materi hari pertama dan hari kedua PBAK Maba UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Yang pertama adalah profil, visi, dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk profil, mari kita lihat videonya. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan konversi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Malang berkembang sangat pesat. Lembaga ini beberapa kali mengalami perubahan status. Berawal dari sebuah fakultas tarbiyah cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdiri pada tanggal 28 Oktober 1961, kemudian menjadi bagian dari IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 13 Mei 1965. Pada tanggal 21 Maret 1997, beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau Stein Malang. Kampus ini juga sempat berstatus Universitas Islam Indonesia Sudan yang diresmikan oleh Wakil Presiden Hamzahas pada 21 Juli 2002. Lembaga ini kembali berubah menjadi Universitas Islam Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Dan perguruan tinggi Islam ini semakin sempurna ketika pada tanggal 27 Januari 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberinya nama Maulana Malik Ibrahim, seorang wali penyebar Islam pertama kali di Jawa. Yang diharapkan para lulusan universitas ini menjadi pemimpin-pemimpin umat dimanapun mereka berada. Dengan memadukan tradisi pondok pesantren dan perguruan tinggi pada umumnya sebagai sistem pendidikan, kampus ini berkembang sangat pesat, baik dari sisi kelembagaan, akademik, maupun sumber daya insannya. Dengan nilai akreditasi institusi A, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi model perguruan tinggi agama Islam negeri unggulan, yang saat ini sedang bekerja keras menuju cita-cita besarnya, yakni sebagai World Class University. Pembangunan gedung di Kampus 1 di Jalan Gajayana Kota Malang pun dilakukan dengan besar-besaran dan cepat. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menjadi universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat. Misi utama: 1. Mengantarkan mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. 2. Memberikan pelayanan dan penghargaan kepada penggali ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni yang bernafaskan Islam. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah. 4. Menjunjung tinggi
mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, dari Bapak Dr. Ahmad Fatah Yasin, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mengajak bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim otomatis berbeda dengan yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Saudara nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum, termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan karena Anda harus menyiapkan secara mental spiritual. Maka yaitu berpikir ilmiah, mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar, pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus ajaran Islam melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu, sekali lagi, berpikir ilmiah harus didasari karena kita ada dalam masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia berilmu. Beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Karena itu, maka yang kedua, kita ini di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif, selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi harus mewujudkan dalam bentuk perilaku positif. Indikatornya adalah lain. Tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi umum. Kemarin beliau sudah konfirmasi melalui virtual drum. Semua link beliau menyarankan kepada Bapak Ibu kalian agar anaknya berpikir dan berperilaku positif. Yang ketiga, lingkup kerja DEMA. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah merupakan organisasi intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level fakultas. Itu turunnya untuk lembaga stream atau himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Jadi fungsi dewan atau Deman Universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan, yakni teman-temanmu sudah mengetahui bahwasannya jika di kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud itu menggunakan istilah namanya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan Kemenak itu menggunakan nama istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Karena itu telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961. Jelaskan bahwasannya Dewan Eksekutif Mahasiswa totalitas adalah memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang akan mengkoordinasikan dan mengkondisikan instruksi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang kedua, apa sih tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas? Yang pertama adalah melaksanakan program
kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, komunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan koordinasi dan sinkron kegiatan kemahasiswaan. Baik, yang keempat adalah kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Kunci mengandalkan pandemi COVID-19 ini adalah satu, dengan dilaksanakannya vaksinasi dipercepat untuk herd immunity. Dua, disiplin berprokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19, turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan dalam sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja, persepsi orang tua, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal, penurunan capaian belajar. Dalam sektor sosial, meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan, bantu kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi hexahelix, model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Komunitas, ormas, pebisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai, politik, media massa. Tiga, kekuatan pengubah dunia, kemajuan teknologi, agama, pasar, mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan pondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN atau PTKIN, arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-tech entrepreneur, ekspresentrum, ajaran agama inklusif, menjadi general unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, kesalehan peduli sosial. Materi yang kelima adalah UKM Junior atau UKM olahraga. Apa sih itu UKM Junior? Junior merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang mewadai juga memfasilitasi bakat dan minat. Dalam bidang olahraga, kenapa ada UKM di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang? Karena semua orang pasti butuh olahraga, dan juga pasti banyak orang yang menyenangi ataupun olahraga menjadi hobi terutama. Perlu digarisbawahi, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Jadi kami tidak hanya memfasilitasi teman-teman yang memiliki bakat, yang istilahnya yang sekiranya sudah pro. Kami tidak hanya memfasilitasi yang udah memiliki bakat, tapi juga memiliki minat, yang memiliki kemampuan untuk dan ingin berkembang, ingin berlatih dan juga berorganisasi. Kemudian dari UKM Junior atau unit olahraga sendiri menaungi 7 cabang olahraga di dalamnya, yaitu 1. Bola voli, 2. Bola basket, yang ketiga futsal, yang keempat sepak bola, yang kelima bulu tangkis, yang keenam sepak takraw, yang ketujuh tenis meja. Materi yang keenam adalah UKK Resumen Mahasiswa atau Menwa. Menwa adalah sebagai wadah yang merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan keikutsertaan dalam upaya bela negara dan penguatan ketahanan nasional. Sedikit gambaran tentang apa itu resimen mahasiswa.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kemudian Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Kementerian diatur Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri, dan Otonomi Daerah Nomor KB /14 dan seterusnya tahun 2000 tentang pembinaan dan pemberdayaan resimen mahasiswa dasar. Pendirian Meonwa di sini kami didirikan dengan pada dasarnya tidak apa-apa, kita dilatih, ditugaskan untuk selalu unsur pimpinan. Jadi dimana untuk penyebutan ketemu kamu dan wakilnya di sini kan memang dulu dengan komandan dan wakil komandan, dan kemudian penyebutan untuk senior yang laki-laki biasanya kami memanggil dengan panggilan Bang Sri. Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Ya, kurang lebih ada kegiatan indoor maupun outdoor. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan untuk tugas PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.